Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar Radio Stream yang mengaji dan teman-teman sekalian, kita senang sekali bisa kembali di podcast serial Fikih Asmaul Husna. Dan kita mesti atau ada keharusan mungkin ya untuk memberikan informasi ulang keterkaitan kita dengan kolaborasi kita dengan teman-teman komunitas pengusaha Muslim Indonesia Korwil Medan. Itu insya Allah kita akan atur jadwalnya mungkin sebulan sekali dulu karena keterbatasan waktu dari atau bahan juga dari narasumber kita dari KPMI Korwil Medan. Dan hari ini kita akan fokus di podcast serial Fikih Asmaul Husna, dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saib Hafizullah Ta'ala. Seperti biasa nanti akan melanjutkan pembahasan kita di serial Fikih Asmaul Husna, dan hari ini kita akan kembali menghadirkan atau membersamai bersama Ustadz. Kita akan mendengarkan faedah terkait nama-nama atau sifat-sifat Allah yang tinggi lagi mulia, yaitu Al-Malik. Pada Ustadz kami persilahkan, fayatafaddal masykur. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dan memberkahi kita dalam seluruh lini kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mulia di atas ilmu, Allah Ta'ala matikan kita pula di atas ilmu, dan Allah Ta'ala bangkitkan kita bersama orang-orang yang berilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan pembahasan dari Fikih Al-Asmaul Husna dari kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Hafizahumallahu, yang kita saat ini sampai di sifat atau nama Allah Ta'ala Al-Malik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nama Allah Ta'ala Al-Malik di sini ada tiga bentuk ya, ada tiga bentuk penyebutannya. Yang pertama adalah dengan tanpa dipanjangkan satu hurufnya, yaitu Al-Malik ya. Ada yang disebutkan dengan dipanjangkan mimnya, Al-Malik. Kemudian ada yang dipanjangkan lamnya, Al-Malik ya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Kalau yang tanpa dipanjangkan Al-Malik, kita bisa baca di surat Al-Hasyr. Allah Ta'ala berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah, zat yang tiada ilah berhak diibadahi selain dirinya, Sang Maharaja dan yang Maha Suci. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 116, Allah Ta'ala berfirman, fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah Ta'ala, Maharaja yang hak. Kita juga bisa baca di surat An-Nas ya, Malikin Nas, itu rajanya yang merajai manusia. Adapun yang kalau dipanjangkan mimnya, Malik, kita bisa baca di surat Al-Fatihah ya, Maliki Yaumiddin ya. Perbedaannya kalau yang Al-Malik ya, yang tidak ada yang dipanjangkan sama sekali, ini bersumber dari kata Al-Mulku ya. Al-Mulku artinya kerajaan, maka Al-Malik adalah sang raja ya. Adapun Malik ya, jika dibaca Malik dengan dipanjangkan mimnya, Malik ini bersumber dari kata Al-Milku, yaitu kepemilikan. Makanya Al-Malik jika dibaca panjang, Al-Malik itu adalah dengan makna yang memiliki ya, yang memiliki secara mutlak. Nah, walaupun memang benar di surat Al-Fatihah itu ada dua jenis qiraah ya, kalau kita pelajari dalam qiraah sab'ah. Ada, kalau yang sering kita pakai di Indonesia yang melalui jalur hafaz, dibaca dengan mat Maliki Yaumiddin ya. Tapi kalau ada jalur riwayat lain
itu dibaca dengan pendek. Maliki yaumiddin. Ya, ala kulli hal ini bagian dari perbedaan dalam membaca, namun secara makna tidak berubah sama sekali. Ya, maksudnya itu sama. Lalu yang ketiga adalah Al-Malik, ya. Yang dipanjangkan adalah huruf lamnya. Al-Malik. Ini kita baca di surat Al-Qamar ayat 55. Ya, di sana Allah Ta'ala berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga dan juga sungai-sungainya di sana. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir, ya. Di dalam kedudukan yang benar atau kedudukan atau surga maq'adi sidq di sisi malikim muqtadir, di sisi sang raja, sang pemilik yang maha mampu. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah ya nama Al-Malik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan dalam kitab ini dalam memahami nama Allah Ta'ala Al-Malik, di sana ada 3 sisi yang kita patut jadikan pedoman dalam memahami nama Allah Ta'ala Al-Malik ini. Yang pertama, ikhwati fillah rahimakumullah jami'an, adalah thubutu sifatil mulki lahu, yaitu menetapkan sifat maharaja bagi Allah Ta'ala. Yang ini merupakan sifat yang agung. Allah Ta'ala lah yang sempurna kekuatannya, sempurna kekuasaannya, sempurna kemampuannya, ilmunya yang meliputi segala sesuatu, hikmahnya yang sangat luas, kemudian melaksanakan apapun yang dikehendaki, ya, kemudian perbuatannya itu sempurna bisa dilakukan seperti yang dikehendaki, sempurna sifat pengasih dan penyayangnya, hukum yang ditetapkan itu pasti diberlakukan dan lain sebagainya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka ini ditetapkan bagi Allah Ta'ala, ditetapkan sebagai sang raja dan maharaja yang mutlak kerajaannya. Jadi tidak ada lagi di atasnya. Semua itu atas pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam memahami makna ini kita bisa baca firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 189. Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir." Dan milik Allah kerajaan yang ada di langit dan ada di bumi. Allah adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Begitu ya. Jadi semua itu adalah milik Allah Ta'ala. Mau yang di langit, mau yang di bumi, semuanya itu adalah milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang merajai semuanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan ayat 26. Al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman. Ya. Kerajaan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, yang hak itu adalah milik Ar-Rahman, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di surat Ghafir ayat 16 Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Allah Ta'ala menantang para raja yang dahulu menyombongkan diri, dahulu pemimpin-pemimpin yang merasa berkuasa, yang merasa seolah-olah tidak ada lagi kekuasaan di atasnya, yang seolah-olah dialah yang maha menguasai di atas muka bumi ini. Maka Allah Ta'ala akan katakan kepada mereka, limanil mulkul yaum. Milik siapa hari ini? Milik siapa raja hari ini? Siapa yang memiliki kerajaan di saat Yaumul Mahsyar? Maka Allah Ta'ala katakan, lillahil wahidil qahar. Mutlak hanya milik Allah, satu-satunya zat yang maha kuat. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini adalah ayat-ayat yang kita jadikan dasar untuk memaknai nama Allah Ta'ala Al-Malik, ya, Maharaja, yang artinya semua itu kepemilikan, pengaturan, ilmu, hikmah, penetapan Allah Ta'ala, melaksanakan segala yang diinginkan, memberi dan menolak, menahan dan mencurahkan, ini semua adalah Allah Ta'ala yang putuskan semua itu tanpa ada campur tangan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memaknai nama Allah Ta'ala Al-Malik, sifatnya adalah sang Maharaja, anna jami'al khalqi mamalikahu wa abidahu, bahwasanya seluruh makhluk itu milik Allah. Seluruh makhluk itu adalah budak bagi Allah Ta'ala. Semuanya adalah hamba yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari kepemilikan Allah Ta'ala. Tidak ada satu orang pun bisa melarikan diri dari menjadi budaknya Allah Ta'ala. Maka semuanya tanpa terkecuali, ya, mau yang tampak oleh manusia ataupun yang tidak tampak,
mau yang besar maupun yang kecil, selama dia ciptaan Allah Ta'ala, semuanya ini adalah milik Allah Ta'ala dan tunduk atas aturan Allah Ta'ala. Tak ada satupun yang bisa melewati itu. Contohnya misalnya kematian, tak ada satupun yang bernyawa itu bisa lewat dari aturan Allah Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang bernyawa, maka dia akan merasakan kematian. Tak ada yang bisa lari. Dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa lepas dari aturan Allah Ta'ala tersebut. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, untuk memahami makna ini kita bisa baca firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Dan maha suci Allah, dialah yang memiliki segala yang di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya ilmu tentang hari kiamat, ya, dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Nah, ini ayat ini menjelaskan tentang semua itu milik Allah dan semua juga akan kembali bermuara kepada Allah Ta'ala. Begitu juga di surat Fatir ayat 15 dan 17, 15 sampai 17, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah hamba-hamba yang fakir di hadapan Allah. Kalian adalah yang membutuhkan kepada Allah, sementara Allah adalah dia zat yang maha tidak butuh dan juga maha terpuji. Iya sya'yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah Ta'ala mau, Allah Ta'ala bisa lenyapkan kalian dan Allah Ta'ala datangkan lagi makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan melakukan perbuatan itu bukan hal yang sulit bagi Allah Ta'ala. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menunjukkan bahwasanya semua milik Allah, terserah. Mau Allah Ta'ala ini jadikan langgeng, mau Allah Ta'ala binasakan, mau Allah Ta'ala ganti, Allah nggak butuh kepada makhluknya. Sementara sebaliknya, makhluklah yang butuh kepada Allah Ta'ala. Siapa bilang Allah Ta'ala butuh sedekah kita? Siapa bilang Allah Ta'ala butuh sholat kita? Siapa bilang Allah Ta'ala butuh iman kita? Nggak butuh, ya. Kita yang butuh kepada Allah Ta'ala, karena ibadah yang kita lakukan, keimanan yang kita bawa sepanjang hayat itu, kebaikannya nanti kembali kepada diri kita masing-masing. Tak ada secuil pun itu bermanfaat di sisi Allah Ta'ala. Kemudian di surat Al-Ankabut ayat 60 Allah Ta'ala berfirman, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Betapa banyak hewan melata itu yang tak sanggup untuk memenuhi rizkinya. Allah lah yang memberikan rizki kepada kalian, kepada mereka, hewan-hewan itu. Wa iyyakum, begitu juga kalian sama. Wa huwas sami'ul alim, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi semua itu milik Allah Ta'ala. Bahkan bukan hanya menciptakannya menjadi ada di muka bumi ini saja. Semua kebutuhannya pun Allah yang siapkan. Makanannya, tempat tinggalnya, bagaimana fasilitas untuk dia bisa hidup, itu semua Allah Ta'ala yang penuhi. Jangan pernah berpikir kemudian kita ini bisa mandiri tanpa Allah Ta'ala. Kita bernafas saja butuh udara dari Allah Ta'ala, kita berjalan butuh buminya Allah Ta'ala, dan lain sebagainya. Jadi Allah Ta'ala bukan menciptakan kita ada begitu saja, tidak. Tapi semua fasilitas yang kita dapatkan itu juga dari Allah Ta'ala. Sebagaimana hewan-hewan itu mendapatkan fasilitas seperti itu, walaupun kita lihat bagaimana ada hewan-hewan yang lemah, hewan yang jalannya lambat, hewan yang sangat kecil, hewan yang mudah sekali dibinasakan, tapi ternyata hewan-hewan itu tetap ada rezekinya yang Allah Ta'ala berikan. Ya, seperti keong misalnya, jalannya lambat keong ini. Kita berpikir mungkin kalau orang istilahnya mau berburu, mau cari makan harus gesit, harus ligat gitu kan. Siapa bilang keong itu bagaimana jalan? Ditunggu berjam-jam itu paling berapa meternya dia bisa jalan. Tapi keong nggak mati kelaparan. Tetap Allah Ta'ala datangkan rezeki untuk si keong gitu kan. Bagaimana pula manusia kemudian berpikir yang tubuhnya lebih lincah, lebih tegap, lebih besar daripada keong, menganggap rezekinya tidak ada dari Allah Ta'ala. Na'udzubillah, kan sampai berpikir seperti itu, tidak ya. Ini jadi memahami nama Al-Maliknya Allah Ta'ala. Kita ini adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Kita adalah hamba bagi Allah Ta'ala tanpa terkecuali. Berikut juga semua yang ada ini juga dari
dari Allah Ta'ala tanpa terkecuali. Makna yang ketiga, annalahu tadbirat an-nafidah, bahwasanya Allah Ta'ala yang melaksanakan semua sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi apapun yang sudah Allah Ta'ala tetapkan terjadi, pasti akan terjadi. Dan apapun sebaliknya yang Allah Ta'ala tetapkan tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Begitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang masuk dalam wilayah seorang raja. Ya sama seperti raja di dunia misalnya. Raja di dunia, apa yang dia inginkan, dia akan lakukan. Dia tinggal perintahkan, dia begini dan begitu. Menggunakan pasukannya, menggunakan orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Itu seorang raja di dunia saja seperti itu. Tapi Allah Ta'ala tentu lebih mampu lagi daripada itu. Bahkan tanpa bantuan makhluknya pun Allah Ta'ala mampu untuk melakukan apapun yang Allah Ta'ala inginkan tanpa ada pembatas-pembatas sama sekali. Nggak seperti raja dunia. Raja dunia butuh pasukan, butuh pembantu, butuh alat, dan lain sebagainya. Karena lemah, maka butuh bantuan. Sementara Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala adalah sang raja, maha raja, dan Allah Ta'ala melakukan apapun yang dia inginkan tanpa ada yang bisa menghalangi dari apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Nah, untuk poin yang ketiga ini, ada 3 hal lagi yang perlu kita ketahui, ya, tentang apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk terjadi sesuai dengan kehendaknya. Yang pertama adalah falahul ahkamil qadariyah. Yang pertama adalah dari sisi takdirnya itu adalah Allah Ta'ala akan jalankan sesuai dengan apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan. Siapa yang hidup, siapa yang mati, siapa yang diberi, siapa yang ditahan, siapa yang berjalannya begini dan begitu, itu semua menjadi bagian qadariyahnya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi Allah Ta'ala yang menetapkan hukum syar'i di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala yang tentukan mana yang halal, mana yang haram. Oleh karena itulah Allah Ta'ala utus para rasul, Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab yang ini menjadi hukum yang diberlakukan untuk makhluknya jika ingin mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi itu adalah bagian dari sifat Al-Maliknya Allah Ta'ala. Ya, nama Al-Maliknya Allah Ta'ala itu bersifat seperti itu. Allah Ta'ala melaksanakan apapun yang Allah Ta'ala inginkan dari sisi menurunkan, mengatur secara syar'inya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah walahul ahkamul jazaiyah. Allah Ta'ala yang mengatur ganjaran-ganjarannya. Ya, yang mendapat pahala sekian Allah Ta'ala yang tentukan. Kemudian tentang dosa, siapa yang melakukan maksiat sekian itu juga Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi tidak ada satupun di sana yang bisa bertawar-tawar dalam hal itu, tidak. Kalau Allah Ta'ala berikan sekian ganjarannya ya segitu, nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambahin. Begitu juga ketika Allah Ta'ala tetapkan seorang mendapatkan dosa juga berlaku seperti itu. Tidak bisa dikurangin, tidak bisa ditambahin. Ya, hanya Allah Ta'ala yang berhak mengatur-ngatur itu. Jadi hukum secara takdir Allah yang atur, hukum secara syariat Allah Ta'ala yang atur, terkait dengan ganjaran-ganjaran juga Allah Ta'ala yang tentukan. Inilah memaknai tadi tentang pengaturan yang Allah Ta'ala berlakukan sebagai maharaja terhadap semua yang ada di langit dan di bumi. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, dalam kitab beliau yang disebutkan di situ di kitab Thariqul Hijratain, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya sesungguhnya hakikat dari seorang raja itu adalah ketika dia sempurna dari sisi dalam pemberiannya, dalam menahan sesuatu, dalam pemuliaan, dalam mengangkat derajat, merendahkan derajat, ya. Itu semua adalah menunjukkan kemuliaan atau sempurnanya raja itu harusnya seperti itu. Ya, karena memang kadang-kadang ada seorang statusnya sebagai seorang raja, tapi dalam pemberian juga nggak sanggup dia kasih makan semua rakyatnya, mengatur semua rakyatnya, nggak bisa juga. Memuliakan siapa yang inginkan dan merendahkan siapa yang diinginkan, belum tentu juga. Kadang ada kondisi begini nggak bisa dia lakukan, begitu, jadi tidak bisa dia lakukan secara sempurna. Beda dengan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala tunjuk menjadi manusia mulia, apapun halangannya mulia. Dan yang Allah Ta'ala tunjuk sebagai orang yang direndahkan, apapun yang terjadi tetap direndahkan. Contoh misalnya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab laknatullahi alaihi. Kita tahu surat Al-Lahab itu turun
Apakah setelah Abu Lahab meninggal atau semasa dia masih hidup? Semasa dia hidup. Semasa masih dia hidup. Kalau Abu Lahab waktu itu agak cerdas sedikit berpikir, itu kan dilaknat dia tuh di surat Al-Lahab. Kalau dia masuk Islam saja batal tuh. Surat Al-Lahab tuh batal. Kira-kira kan begitu. Ya kan? Kalau dia masuk Islam waktu itu, Abu Lahab bisa membatalkan kebenaran Al-Quran. Tapi begitulah Allah Ta'ala sudah atur. Memang Abu Lahab itu mau digimanain pun mati kafir. Nggak ada keinginannya untuk masuk Islam. Jadi begitulah Allah Ta'ala menetapkan seseorang. Ya sama ketika Allah Ta'ala sudah tetapkan seorang masuk surga misalnya. 10 orang sahabat yang dikabarkan masuk surga. Itu bisa saja banyak terjadi. Bisa saja orang ini nanti kemudian riak dengan status itu gitu kan. Kemudian ogah-ogahan beribadah gara-gara status itu. Itu bisa saja kan terjadi. Kalau itu yang terjadi kan membatalkan berita tersebut gitu kan. Tapi kan tidak gitu kan. Menunjukkan bahwa yang Allah Ta'ala rekomendasikan masuk surga itu memang udah gimana pun cobaan ini orang bakal lolos. Artinya begitu. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu adalah bentuk Allah Ta'ala itu memberi siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki, menolak ataupun menahan dari siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki tanpa ada yang bisa menghalanginya. Ini bisa kita ambil maknanya di surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Allah Ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Allah yang memiliki seluruh kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan mencabut kerajaan itu bagi siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau rendahkan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu semua kebaikan secara mutlak dan sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mampu melaksanakan segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkaulah yang memasukkan waktu malam di waktu siang, kemudian memasukkan waktu siang di waktu malam. Engkau yang mengeluarkan yang hidup dari kematian dan juga Engkau juga mengeluarkan yang mati dari kehidupan. Engkau memberikan rezeki kepada siapapun yang Engkau kehendaki tanpa ada perhitungan sama sekali. Kalau Allah Ta'ala sudah tentukan, terjadi. Tidak ada kesulitan bagi Allah Ta'ala untuk memberikan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi cuma dunia ini. Yang kita tahu dunia ini kalau dibandingkan dengan surga tak sebanding ya, sangat jauh sekali gitu kan kenikmatan gitu. Ya, jadi maha kayanya Allah Ta'ala itu sangat luar biasa. Bahkan dalam satu hadis qudsi kan disebutkan bahwasanya seandainya seluruh manusia mengajukan permintaan dan semua permintaan mereka itu dituruti oleh Allah Ta'ala, itu tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah Ta'ala, kecuali hanya seperti jika sebuah jarum dicelupkan ke dalam air laut, berapa yang berkurang dari air laut tersebut. Jadi Allah Ta'ala maha kuasa atas segala apapun yang Allah Ta'ala inginkan. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jangan seperti perkataan orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Ya, Allah Ta'ala itu fakir. Kamilah yang orang kaya. Kenapa? Cuma gara-gara mereka mentafsirkan firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau memberikan utang, pinjaman kepada Allah Ta'ala dengan pinjaman yang baik. Dia pikir Allah Ta'ala butuh hartanya. Tidak. Pinjaman itu dimaknai ya dalam tafsirannya, tidak bisa serampangan seperti itu Allah Ta'ala butuh kepada harta kita. Yang benar adalah kita memberikan itu, nanti Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang berlipat-lipat dari apa yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Ta'ala juga berfirman di surat Ar-Rahman ayat 29, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan yang di bumi meminta kepada Allah Ta'ala, berdoa mau ini mau itu.
Setiap hari huwa fi sya'n. Allah Ta'ala itu sibuk dalam membagikan rizki kepada hamba-hambanya. Jadi Allah Ta'ala penuhi itu semua, tidak sulit bagi Allah Ta'ala, ya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Allah Ta'ala yang mengatur semuanya. Siapa yang diampuni dosa, siapa yang tidak, siapa yang dikenakan musibah, siapa yang ditolong dari musibah, siapa yang dizolimi, siapa yang terzolimi, apa yang menzolimi, siapa yang kemudian Allah Ta'ala jadikan fakir, siapa yang Allah Ta'ala jadikan kaya, dan seterusnya. Semua itu tidak ada kesulitan bagi Allah Ta'ala menetapkan itu. Itulah dia sang raja. Itulah dia sang raja yang tanpa ada batasan-batasan yang berpengaruh terhadap kekuasaannya. Ya, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian bagian terakhir dalam menjelaskan bab ini adalah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah kita tahu tentang makna al-maliknya, bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu maharaja yang tidak ada batasan, apapun yang Allah Ta'ala inginkan pasti akan terjadi. Bagaimana bisa kemudian makhluknya itu menyamakan sesama makhluk dengan Allah Ta'ala? Ini kan hal yang sangat mengherankan. Kenapa bisa sampai terjadi hal yang seperti itu? Ya, Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha kuasa, yang mengatur. Kemudian kenapa ada bisa makhluk yang lemah disandingkan setara dengan Allah Ta'ala? Ini adalah hal yang wajar kalau Allah Ta'ala katakan itu zaliman yang paling besar, kezaliman yang besar sekali. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan ayat 3, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Mereka, orang-orang musyrik itu, menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai tandingan bagi Allah. Padahal mereka tidak menciptakan, justru mereka lah yang diciptakan. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan apapun untuk dirinya sendiri mengatur bahaya ataupun manfaat untuk dirinya. Mereka juga tak punya kemampuan untuk mengatur kematian dan kehidupan juga tentang kebangkitan. Yang diibadahi selain Allah itu nggak ada apa-apa. Kemampuannya nggak ada. Ya, menciptakan tidak, ya, bisa memberi manfaat bahaya tidak, bahkan untuk dirinya sendiri pun dia nggak bisa atur, ya. Kehidupan kematian pun dia tak ada kemampuan dan lain sebagainya. Lalu kenapa ini disandingkan kepada Allah Ta'ala? Benarlah bahwasanya itu adalah merupakan kezaliman yang sangat nyata. Di surat Fatir ayat 13 dan 14 Allah Ta'ala berfirman, Tulijul laila fin nahari yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah yang memasukkan atau memutar waktu malam di waktu siang, kemudian begitu juga waktu siang di waktu malam. Allah Ta'ala yang mengadakan matahari dan bulan. Semua itu beredar sesuai dengan ketetapan yang sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala. Dialah Allah yang mengatur kalian semua dan dialah yang memiliki kerajaan seluruhnya. Dan yang kalian ibadahi selain Allah tidak memiliki apapun, bahkan cuma kitmir. Kitmir itu kalau pemirsa tahu adalah ari-arinya kurma. Kita kalau buka buah kurma itu kan dalamnya tuh ada kayak kulit ari-ari yang nempel di biji, ya kan? Warnanya putih biasanya itu. Itu harganya berapa? Ada yang jual kiloan. Dibuang biasanya kan? Dibuang itu. Nggak ada orang kemudian kumpulin itu ada untuk apa gitu kan? Artinya barang yang semurah itu yang tak dihiraukan oleh manusia pun yang mereka ibadahi selain Allah itu nggak punya. Itu masih punya Allah Ta'ala. Jadi apa? Hak mereka kemudian diibadahi selain Allah Ta'ala. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak dengar doa kalian. Seandainya pun mereka dengar, nggak sanggup mereka mengijabahi apa yang kalian minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan lebih parah lagi, hari kiamat yang mereka sembah selain Allah Ta'ala itu akan mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan itu, menjadi malah
tuding-tudingan gitu kan. Kamu yang kami ibadahi, siapa suruh kamu mengibadahi gitu kan? Aku aja takut kepada Allah Ta'ala, uruslah diri kalian sendiri. Nah, artinya itulah hal-hal yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita sejak dini sekarang. Itu semua pasti nanti terjadi. Hari ini mungkin hanya kita baca dari khabar yang Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quran. Tapi nanti pada waktunya itu kenyataan yang akan kita saksikan sama-sama. Mereka yang beribadah kepada selain Allah Ta'ala justru malah akan dalam kondisi terjepit. Mau minta pertolongan kepada Allah Ta'ala diusir oleh Allah Ta'ala. Kamu beribadah kepada siapa dahulu? Minta tolong kepada yang mereka ibadahi selain Allah Ta'ala itu, mereka sendiri pun mengingkari. Suruh siapa kalian beribadah kepada saya? Saya sendiri takut dengan hari ini berhadapan dengan Allah Ta'ala. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baka betapa mulianya, betapa beruntungnya, betapa hal rezeki yang besar Allah Ta'ala berikan kepada seorang yang berjalan di atas hidayah. Begitu, makanya begitu mahal hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di surat Al-Ma'idah ayat 76 Allah Ta'ala berfirman, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian beribadah kepada selain Allah Ta'ala yang tidak memiliki apapun untuk kalian itu, baik berupa manfaat ataupun bahaya. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya yang dilakukan itu dari satu sisi, yang mereka harapkan itu hanya sebuah kesia-siaan. Mereka berharap ini dan itu dari yang mereka ibadahi selain Allah, itu harapan yang sia-sia, itu kosong belaka. Di sisi lain justru perbuatan itu menyebabkan kecelakaan yang begitu besar nanti saat mereka dibangkitkan dalam kondisi belum bertaubat dari perbuatan yang seperti itu. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka setelah kita belajar tentang nama Allah Ta'ala Al-Malik dan maknanya adalah Allah Ta'ala yang merajai semuanya, semua sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, tak ada satupun yang bisa keluar dari aturan itu, dan Allah Ta'ala lah yang merajai, memiliki secara mutlak, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali hanya menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, memohon kepadanya kiranya kita dimasukkan orang-orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga kebaikan itu pun akan kembali untuk diri kita sendiri. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita beri kesempatan ke pemirsa juga pendengar radio stream Medan Mengaji untuk bertanya jawab. Bisa langsung bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, atau langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Kalau belum, kita dulu dari studio. Belum ada, Ustadz. Misalnya ada yang ini kan kita seorang hamba ini ada yang menganalogikan ini, kalau misalnya keliru analoginya mungkin bisa diluruskan sekalian, Ustadz. Kita ini penyewa kehidupan gitu, Ustadz. Allah kan yang punya kuasa di dunia kita ini, ya kita hambanya. Kita ini sebenarnya hidup ini nggak gratis, kita nyewa. Bentuk bayarannya itu adalah dengan sabar dan syukur. Itulah ibadah. Kalau kita memang lagi diuji dengan kesusahan, kita dituntut untuk membayar dengan kesabaran. Ketika kita mungkin diberikan nikmatan atau kebahagiaan, kita dituntut tetap harus membayar, tapi dengan bentuk wujud syukur tadi. Ini gimana Ustaz kalau analogi seperti ini, Ustaz? Apakah dibenarkan, Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita menggunakan kata sewa ya dalam bahasa kita, ya sewa itu kan kalau saya umpamakan misalnya ada rumah, saya nggak punya rumah, tapi pengen tinggal di sebuah rumah. Jadi ada sebuah rumah yang disewakan, lalu anak tinggal situ, anak buat bayar uang sewanya. Di satu sisi ketika uang sewa sudah dibayar, bebas dong rumah ini. Saya mau tinggalin atau nggak tinggalin, mau saya rawat atau nggak saya rawat. Itu kan hal yang agak kurang pas kalau maknanya seperti itu terkait dengan kehidupan kita. Jadi kehidupan ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Kita bayangin ya,
setiap air mani yang terpancar dari seorang laki-laki sekali saja mengandung berapa jutaan atau miliaran, bahkan itu namanya apa? Sel sperma maksudnya. Iya, apa istilahnya itu? Yang kayak cacing itu. Nah, iya. Apa itu namanya itu? Aduh. Nanti sekali-sekali kita undang dokter aja, Ustaz. Ya. Apa namanya itu ya? Jadi itu jutaan bahkan miliaran sekali saja itu. Nah, Allah Ta'ala pilih kita satu saja yang menang di antara jutaan Kompetisi yang lain. tadi ya, Ustaz. Jadi yang satu ini dimuliakan, lainnya masuk paret. Yang lainnya masuk paret kan? Dicuci bersih, dibuang, bahkan gak ditengok-tengok lagi. Kan gitu, dihinakan. Yang satu dimuliakan. Artinya ketika kita hidup, ini adalah bentuk Allah Ta'ala, salah satunya adalah takdir Allah Ta'ala kehendaki kita ada di muka bumi, dan itu adalah merupakan kesempatan besar. Dibanding yang tadi tuh, kena seleksi masuk paret semua, yang satu ini Allah kasih kesempatan, kamu, saya kasih kesempatan bisa menikmati surga. Luar biasa ya. Saudara-saudara seperjuangan kita dulu sudah entah kemana jadinya mereka itu, ya kan? Ya belum berbentuk makhluk juga. Mereka sudah entah kemana. Kita Allah Ta'ala muliakan masuk. Jadi ini adalah merupakan kesempatan. Allah Ta'ala berikan kehidupan ini, ya agak rancu mungkin kalau bagi Anda menerima kalimat nyewa lalu bayarnya itu dengan sabar dan syukur ataupun ibadah yang kita lakukan. Tidak. Sebenarnya sabar dan syukur itu adalah mau gimana pun kondisinya tetap harus dilakukan. Itu merupakan tiket kita untuk meraih rahmat dari Allah Ta'ala. Ibadah dari sisi sabar, syukur, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu hanya sekedar agar Allah Ta'ala berikan kita tiket untuk bisa mendapat rahmat sehingga masuk surga. Karena seperti sabda Nabi SAW juga, kalian masuk surga itu bukan karena amal kalian, ya, bukan karena amal kalian, tapi karena rahmat dari Allah Ta'ala. Bahkan ketika ditanya, wala anta ya Rasulullah, kamu pun enggak ya Rasulullah? Tidak, saya pun yang menurut kita semua tahu bagaimana ibadah Nabi SAW, itu pun masuk surga bukan karena amal soleh yang beliau lakukan, tapi karena rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, kalau dibilang itu untuk bayar dunia, aduh, banyak ngutang kita sebenarnya. Jatuhnya kena jatuh tempo semua. Lalu gimana kalau dibayar utang? Berarti ada yang kena usir, ada yang belum bayar, ada yang ngutang segala macam. Karena nggak bisa dibandingkan. Nikmat Allah Ta'ala itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah Ta'ala, kalian nggak akan pernah ada yang sanggup menghitung dengan hitungan yang persis. Sehingga kalau kita mau hitung, mau di-compare dengan amal ibadah yang kita lakukan, aduh, nggak sebanding-bandingnya, banyak minusnya. Kalau kita ingat aja tentang seorang anak yang merasa sudah berkorban banyak, berbakti untuk ibunya, ya kan, dalam kisahnya itu sampai dia gendong ibunya, sekian kilometer dia bawa, berhaji, kemudian ditanya apakah ini cukup untuk membayar bakti saya kepada ibu saya? Jawaban beliau apa? Bahkan itu tak sebanding dengan sekali hentakan saja waktu dia mau melahirkan kita ke muka bumi ini. Itu aja antar manusia aja payah bayarnya. Baru sama manusia yang cuma utang melahirkan. Itu aja itu nggak terbayar. Apalagi dengan nikmat Allah Ta'ala yang luar biasa kayak begini. Gitu. Jadi kalau dimaknai ke situ, tidak ada. Justru bentuk kita beribadah dan bersyukur, bersabar, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu kepentingannya nggak kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau dikorelasikan sama sewa kan, si pemilik ini mendapat uang dari sewa itu kan, ada manfaat yang diambil. Allah nggak butuh kok sama ibadah kita. Kamu yang sholat, kamu yang puasa, kamu yang sabar, kamu yang syukur, kamu juga yang nikmatin hasil semua itu. Nggak ada balik-baliknya sama Allah Ta'ala. Gitu. Justru semua itu adalah bentuk pemuliaan. Ketika Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk hidup, itu adalah satu kemuliaan. Lebih mulia lagi ketika Allah Ta'ala berikan kita kesempatan mendapat hidayah, kemudian melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu berlipat-lipat Allah Ta'ala berikan kita kemuliaan. Mana rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala? Mana rasa syukur kita atas semua pemberian yang itu gak semua orang dapat, ya, gak semua orang dapat seperti itu. Gitu ya. Jadi kayaknya kurang pas kalau dianalogikan
bahwasanya kehidupan ini adalah bentuk sewa dari Allah Ta'ala yang harus dibayar dengan sabar, syukur, atau ibadah yang lainnya. Karena hakikatnya kehidupan ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala, yang dengan ini Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk bisa menikmati kenikmatan yang lebih luar biasa lagi. Dan banyak yang lainnya itu tidak Allah Ta'ala berikan kesempatan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah Ustaz jawabannya. Dan kembali kita persilahkan bagi pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast serial Fikih Asmaul Husna kali ini, bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS, atau juga langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Tapi ini Allah Ta'ala yang tadi di bab kali ini, pertemuan kali ini, raja segala raja lah kita memahaminya gitu Ustaz, yang paling berkuasa. Ini beda ya Ustaz dengan raja-raja di dunia, maksudnya secara protokoler ketika ada hamba yang ingin mendekat. Kalau ke raja dunia nih ada rakyatnya yang ingin mendekat, ini kan protokolernya ketat nih Ustaz. Mau menyampaikan sesuatu, mau berkeluh kesah itu kan sulit, harus mendekati mungkin ke ring satunya. Kalau ke Allah tentu beda ya Ustaz, atau gimana Ustaz? Iya, betul. Jadi memang walaupun di dunia juga sama istilahnya raja ya. Si fulan adalah raja, Fir'aun misalnya dulu kan, beliau adalah seorang raja misalnya. Tapi jelas tampak sekali kelemahannya dari sisi kekuasaannya, butuh ini butuh itu gitu kan. Dan untuk mengakomodir rakyatnya pun dia nggak bisa semuanya. Baik rakyatnya itu cinta, itu bagaimana dia tahu. Rakyatnya taat, itu bagaimana dia tahu. Rakyatnya membutuhkan apapun bagaimana dia tahu. Dia tetap membutuhkan hal-hal yang bantuan-bantuan ini dan itu agar bisa terakomodir. Beda dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa tahu di waktu itu juga siapa yang hamba-hamba ini mencintai Allah Ta'ala dengan tulus. Siapa yang cintanya itu hanya di bibir saja. Siapa yang cintanya itu hanya tipuan belakang gitu kan. Dan Allah Ta'ala juga tahu siapa hambanya yang meminta, siapa yang mau memberi, siapa yang memohon, mintanya apa, maunya seperti apa. Itu Allah Ta'ala tanpa ada penghalang sama sekali. Makanya Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Ya, perintah berdoa kepada Allah Ta'ala ini adalah doa yang tanpa perlu ada ring 1, ring 2, ring berapapun itu. Nggak perlu. Karena sekalipun kita mengucapkan doa kita dengan nada yang selirih apapun, Allah Ta'ala maha mendengar. Jangankan suara kita. Kita ingatkan kisah Nabi Sulaiman, yang ketika Nabi Sulaiman itu mau lewat di satu jalan, lalu terjadi pembicaraan antar semut itu kan. Wahai semut, masuk, nanti kalian akan diinjak oleh tentaranya Sulaiman karena mereka tidak bisa melihat kita. Itu saja Allah Ta'ala kabarkan bagaimana obrolan antar semut yang suaranya wallahualam berapa frekuensinya itu. Apalagi suara kita, kan begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita memang tidak membutuhkan siapapun itu. Apakah butuh ini pakai pak posnya, apakah butuh pakai perangko angka berapa kan itu, apakah butuh ini pakai pengiriman seperti apa. Tidak, ya. Kita hanya menyampaikan doa itu dengan kekhusyuan, ya, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pasti dengar siapapun, ya. Tidak butuh wasilah si fulan, wali ini, wali itu, kiai ini, kiai itu, siapapun itu, ya. Jadi kita bisa langsung meminta itu kepada Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Bahkan seberdosa apa Anda pun, sebesar apapun maksiat yang Anda lakukan, Allah Ta'ala tidak seperti para raja dunia yang kalau ada rakyatnya yang memberontak, ada rakyatnya yang tidak mematuhi perintahnya, maka rakyat ini akan disingkirkan, gak didengarkan lagi apapun yang dia sampaikan. Tidak. Allah Ta'ala selama hamba tersebut mau bertobat dan berhenti dari perbuatan maksiatnya, Allah Ta'ala mendengar semua, ya. Allah Ta'ala tahu semua. Maka tidak ada halangan bagi kita untuk berkomunikasi langsung kepada Allah Rabbul Alamin. Cerita orang sekarang sering healing, mau kesana kemari, curhat kepada ini dan itu. Bagi seorang muslim nggak ada konsep seperti itu. Kalaupun mau healing, sifatnya hanya tadabbur, ingin melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Semoga dengan itu
meraih kenikmatan, meraih ketakwaan yang lebih meningkat lagi. Maka curhat pun kita hanya kepada Allah Ta'ala. Curhat paling aman. Gak akan dibocorin, bahkan diberi solusi, bahkan akan diperbaiki. Bukan hanya urusan dunia kita, urusan hati kita, bahkan akhirat kita pun Allah Ta'ala perbaiki. Kalau kita curhatnya di tempat yang pas, yaitu hanya kepada Allah Ta'ala. Itu apa kita cerita sama teman? Maka konsep kaum muslimin sekarang perlu diluruskan seperti itu. Ya, healing mereka yang terbaik adalah healing bersama Al-Quran. Anda pusing, Anda puyeng, banyak masalah, coba baca Quran. Tadabburi maknanya. Ya, mulai coba untuk memahami maknanya. Insya Allah dalam waktu sekejap Anda akan melupakan atau merasa lebih ringan dari hal itu. Anda punya masalah ini dan itu, laksanakan sholat. Ambil wudhu. Ya, khusyuk dari sejak wudhu itu, niat ingin sholat menghadap Allah Ta'ala, mencurahkan permasalahan yang sedang kita hadapi dan sakit kepala kita dengan hal itu. Pernah nggak nyoba kayak begitu? Patut dicoba. Laporan kita langsung, nggak perlu kita ke kerajaan mana, butuh biaya berapa. Nggak, cukup ambil wudhu, berangkat ke tempat sholat, mau di rumah ataupun di masjid bebas. Ya, hadapkan kepada Allah Ta'ala. Curahkan masalahnya, ya Allah. Ini tadi kejadiannya kan kayak begini nih, gini. Saya buntu nih begini. Ya Allah, tolong kasih jalan keluarnya. Nanti Anda akan buktikan apa yang Allah Ta'ala ijabahi dari keluhan-keluhan yang kita sampaikan. Kita cuma hanya melaksanakan perintah. Kita laksanakan perintahnya, yang haram kita tinggalkan, yang halal kita ambil, yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan. Itu aja kita jalanin. Urusan lainnya biar Allah yang atur. Tidak ada manusia yang bisa mengatur apa yang terjadi di muka bumi. Kita tahu semua tadi ya, Al-Malik, Allah yang Maha Raja, menguasai semuanya, maka akan diatur oleh Allah Ta'ala semaunya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mau menolong kita, memberi solusi kepada kita, Allah akan datangkan dari manapun. Ya, Allah Ta'ala akan datangkan. Bagaimana Allah datangkan sosok seperti sahabatnya yang dari Persia, Salmanul Farsi. Persia itu jauh jaraknya dari Madinah. Bagaimana Allah Ta'ala datangkan Salmanul Farsi dari tempat yang sangat jauh, penuh dengan kepayahan, untuk salah satunya menolong kaum muslimin dalam perang Khandaq. Luar biasa. Dari mana solusi itu? Apa pernah Nabi itu kepikiran punya sahabat sumbernya dari orang Persia sana? Belum ada WA waktu itu. Belum ada gitu kan. Belum ada kita buka channel kesana kemari, nggak ada. Bagaimana Allah bisa datangkan itu Salmanul Farisi yang dari tempat yang sangat jauh hingga akhirnya memberi jasa yang begitu besar untuk sebuah peperangan yang itu sangat menentukan hidup matinya kaum muslimin di waktu itu gitu kan. Untuk hanya memberikan ide bangun parit datang dari Persia. Apa pernah kepikiran dalam hal itu? Tidak. Tapi karena ketakwaan. Ya, ketakwaan kaum muslimin. Nabi SAW membawa para sahabat untuk senantiasa menjaga ketakwaan itu. Bantuan akan Allah kirim. Dari manapun Allah Ta'ala akan datangkan. Kalau memang itu untuk kita. Begitu ya. Jadi kalau kita punya raja yang sangat dekat dengan kita, ya, orang tuh kalau punya dekingan bahasa kita sekarang, jangankan presiden, punya nomor Pak RW aja kadang petenteng-petenteng di kampung gitu kan. Apalagi punya nomor jenderal gitu kan. Ada di WA-nya sama Pak Jenderal, pernah WA-an cuma assalamualaikum, waalaikumsalam, itu pun tunjukin kemana-mana. Ya kan? Dekingan kita rajanya yang ada di langit dan di bumi. Kenapa kita tutup WA kita kepada Allah Ta'ala gitu kan? Kenapa jarang kita berhubungan dengan Allah Ta'ala? Maka sering kadukan aja gitu kan. Kita aja kadang kepedean kalau udah mengadukan masalah sama Pak Jenderal ini, sama Pak pejabat ini, seolah-olah kita sudah selesai itu urusan. Udah di backup, aman tuh kan. Coba yang backup Allah Ta'ala. Aku udah kadukan sama Allah Ta'ala. Tinggal tunggu aja gimana nanti diselesaikan. Selesai kan? Itulah tawakal gitu kan. Itulah tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi kehidupan seorang muslim itu simple. Ente tugasnya cuma laksanakan perintah, ya. Kalau bentuknya perintah lakukan maka lakukan, perintahnya itu adalah tinggalkan. Udah itu aja. Sisanya Allah Ta'ala nanti yang atur ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita cara hidup yang simple seperti itu ya. Mudah memandang dunia ini,
Tidak reward lah seperti yang diajarkan oleh orang-orang kafir itu kan sibuk. Ada cerita ini, cerita itu, kejadian kayak itu kan. Enggak urusan awak pun awak pikirin itu kan. Orang sana yang perang, orang sana yang adu harga, awak yang suntuk di warung kopi. Ada banyak hal yang perlu kita bahas untuk memperbaiki diri kita lagi. Ada banyak mushaf itu ratusan itu halamannya, belum semua sempat kita habiskan dalam membacanya ya. Perlu waktu kita untuk punya bersama Al-Quran, belum lagi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang sana yang ribut-ribut, yang adu-adu harga, sudahlah, itu urusan, itu bagian dari yang Allah Ta'ala tetapkan. Kalau kita beriman dan bertakwa, insya Allah dari manapun Allah Ta'ala akan datangkan pertolongannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jadi keliru ya Ustaz kalau misalnya kita itu merasa banyak dosa, merasa kotor, jadi akhirnya kita nggak mau langsung mendekat sama Allah, tapi menjadikan orang-orang yang soleh kita mungkin anggap soleh itu menjadi perantara untuk kita mendekat ke Allah. Ini keliru berarti ya Ustaz? Iya, jelas, itu jelas pemikiran yang suudzon kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha pengasih. Nanti kita masih banyak nih rentetan, kita akan bahas tentang maha pengasihnya Allah Ta'ala, maha pengampunnya Allah Ta'ala. Ya betul, bergelimang dosa adalah bagian yang Allah Ta'ala benci. Tapi taubat dari dosa itu sangat Allah Ta'ala cintai. Ya mungkin kita pernah dengar hadis Nabi SAW yang memberikan percontohan bagaimana gembiranya Allah Ta'ala jika ada hambanya yang bertaubat. Yaitu Allah Ta'ala misalkan seperti seorang yang sedang bersafar di tengah gurun pasir. Dia naik unta, yang di atas unta itu semua perbekalannya ada di sana. Lalu ketika dia istirahat ternyata untanya ini hilang. Dia bingung, cari ke sana kemari, sudah nggak tahu lagi mau kemana, dan dia sudah merasa yakin dia akan mati di gurun pasir. Karena apa? Unta yang membawa perbekalannya semua itu hilang. Lalu ketika dia sedang sudah lelah, putus asa seperti itu, tiba-tiba untanya datang. Itu senangnya seperti apa. Dan gambaran Allah Ta'ala bahagia terhadap hamba-hambanya yang bertaubat dari perbuatan dosa, lebih lagi rasa senangnya dibandingkan si orang yang bersafar tadi. Begitu ya. Jadi tidak benar kalau kemudian kita merasa kerdil, malu karena dosa besar yang selama ini kita lakukan. Tidak. Allah Ta'ala itu ampunannya maha luas, maha menerima taubat selama kita serius, sungguh-sungguh dalam bertaubat. Tidak ada yang kamus Allah Ta'ala itu kemudian menolak itu semua. Manusia mungkin ya, kalau kita melihat pandangan manusia itu kan terbatas. Manusia itu apa yang menurut penilaian dia saja. Ya memang betul kalau di kampung-kampung misalnya ada mantan residivis, mantan keluar dari penjara mau taubat, mungkin yang di kampung tidak langsung bisa terima kan. Apa ya, apa enggak itu biarlah manusia. Tapi Allah Ta'ala tentu tidak seperti itu. Ya lambat laun pun kita semua tahu, kalaupun pandangan manusia buruk, namun Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, Allah Ta'ala yang akan menjadikan manusia itu mencintainya. Karena Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah Ta'ala akan perintahkan para malaikat untuk mencintai hamba tersebut. Dan malaikat itu diberi perintah oleh Allah Ta'ala membuat makhluk pun mencintai orang itu. Hanya siap waktu saja. Biarkan waktu, nanti ini Allah Ta'ala akan buktikan. Seperti itu. Yang menjadi tugas kita adalah benar nggak taubatnya. Itu aja. Kalau taubatnya jujur, insya Allah pada waktunya. Ya, kita ingat si Wahsy. Ya, Wahsy adalah orang yang membunuh orang yang sangat mulia di zamannya. Yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Wahsy luar biasa itu kejahatannya itu kan, buruk sekali. Tapi ketika Wahsy bertaubat, kemudian pada akhirnya dia pun berhasil membunuh manusia yang sangat buruk, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Itu hal yang luar biasa. Itu benar-benar membuktikan Wahsy adalah jujur dalam taubatnya dari perbuatan dosanya yang telah lalu. Jadi kita adalah hamba Allah Ta'ala yang pasti Allah Ta'ala akan terima taubatnya. Cuma terkadang kalau terkait dengan pandangan manusia, gimana manusia menyikapi, ya itu memang kadang-kadang butuh waktu. Kitanya aja yang sabar, yang penting taubatnya itu taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin terakhir dari kita Ustaz, kan dalam kehidupan bersosial mungkin gitu ya Ustaz, kita bermasyarakat
tentu ada kadang kita diberikan kedudukan atau amanah-amanah yang mungkin ini ya raja-raja kecil lah gitu ya Ustaz. Mungkin ketua, mungkin di sekolah ketua OSIS, ketua kelas, ketuaan, ketua apalah gitu ya Ustaz, ketua yayasan, ketua apa, ini kan sebuah kedudukan yang sebenarnya untuk di amanah dan kemuliaan juga Ustaz, di pandangan masyarakat gitu Ustaz. Apakah kalau misalnya ada perasaan senang terhadap amanah atau kekuasaan yang diembankan atau yang diberikan ke kita ini termasuk kekeliruan atau gimana Ustaz? Perasaan cinta gitu terhadap kekuasaan itu ini salah atau gimana Ustaz? Atau mungkin ada yang sampai di tahap mungkin dia udah sampai di kedudukan yang sosial yang tinggi gitu di masyarakatnya, ada perasaan takut kehilangan kedudukan itu, ini gimana Ustaz? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menjadi seorang pimpinan itu, menjadi seorang pimpinan mau kelasnya kecil-kecilan ataupun yang besar, kalau itu bukan karena kita yang minta, ya, bukan karena kita yang ambisius untuk mengambil itu, karena dalam Islam juga kita lihat sejarah para sahabat juga diajarkan oleh Nabi SAW tidak boleh menjadi orang yang terlalu ambisius terhadap kepemimpinan gitu kan. Tapi kalau kita diberikan pimpinan harusnya senang. Memang harusnya senang. Dari sisi apa? Punya kesempatan untuk cari pahala dari orang banyak. Kalau kita statusnya orang biasa saja, ya kita beribadah hanya untuk diri kita sendiri. Tapi ketika Anda seorang pemimpin, Anda bisa mengambil banyak pahala dari orang banyak. Dengan kebijakan kita, dengan aturan yang kita buat, dengan keadilan yang kita tegakkan, maka semua itu akan memberi maslahat kepada orang banyak. Ya, Anda misalnya menjadi ketua BKM saja gitu kan, wah harus bangga itu, ditunjuk gitu kan, Pak, kami minta Bapak jadi ketua BKM. Yakin kalian kepada saya? Yakin Pak. Bismillah, dukung saya. Buat orang nyaman sholat, siapkan hal-hal yang membuat orang itu tertarik untuk datang ke masjid, melaksanakan sholat. Sebanyak apa orang yang sholat di masjid itu, PKM dan pengurusnya semua ini dapat bagian dari ganjaran tersebut. Begitu, buat pengajian dia, berapapun orang yang hadir untuk mengaji di tempat itu, dia mendapat bagian. Undang orang untuk banyak baca Al-Quran di masjid, sebanyak apa orang baca Al-Quran di masjid, dia dapat bagian. Ya, undang orang untuk bergotong royong, saling membantu, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, menyatukan antara yang kaya dengan yang miskin, dengan fasilitas masjid. Semua yang terjadi di situ, ketua BKM dan jajarannya itu mendapat ganjaran dari pahalanya. Begitu juga ketua OSIS, mau ketua RT, RW, bahkan kalau di level dia sebagai pemimpin, lalu dia tuangkan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang di bawahnya, berupa aturan, kebijakan, dia tegakkan keadilan dan lain sebagainya, maka ini hal yang perlu kita ambil kesempatan hal-hal ini. Karena kesempatan kayak gini tidak semua orang Allah Ta'ala beri juga kan nggak ada pemimpin satu kampung gitu kan. Tetap satu kampung ya satu gitu kan. Artinya ketika dia beri kesempatan, berarti Allah Ta'ala beri peluang Anda dapat limpahan pahala dari status itu. Maka kita manfaatkan sekecil apapun. Dan dalam hadis yang Nabi katakan ada 7 golongan yang Allah Ta'ala naungi di hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Salah satunya kan pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Maka kita berusaha walaupun kadang pimpinan kecil-kecilan gitu kan, jadilah pemimpin yang adil yang memberikan kemaslahatan kepada orang-orang yang berada di bawah pimpinannya. Jadi boleh nggak berbangga? Berbanggalah Anda. Kalau ditunjuk ya, bukan kita berambisius pengen ditunjuk menjadi seorang pemimpin, tapi ketika Anda ditunjuk maka berbanggalah Anda. Jadikan itu sebagai sarana tunggangan kita menuju surga. Ya semampu kita. Walaupun terkadang tidak dipungkiri karena kurangnya ilmu, karena keterbatasan ini dan itu, hal-hal terkadang terjadi juga yang tidak sesuai dengan harapan. Itu wajar, manusiawi kan begitu. Tidak semua itu bisa terrealisasi dengan sesuai keinginan kita. Tapi kita kalau sudah berusaha maksimal dengan apa yang kita miliki, mudah-mudahan itu menjadi pintu-pintu kebaikan yang orang lain itu nggak punya. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Mungkin kita udah sampai di penghujung nih Ustadz. Kalau ada untuk kesimpulan di pertemuan kali ini, boleh diberikan ke kita Ustadz sedikit Ustadz, silakan Ustadz. Taib ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hanya sekedar mengingatkan kembali tentang begitulah nikmatnya kalau kita lebih mengenal kepada Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah mengatur kehidupan kita, lebih nikmat kita. Kita beda mengenal orang yang kejam, membuat kita semakin takut. Beda ketika kita mengenal seseorang, lama-lama makin kenal kok makin nampak banyak buruknya, gitu kan. Beda dengan mengenal Allah Ta'ala. Semakin Anda selami tentang Allah Ta'ala melalui nama-namanya yang husna, melalui tadabbur kita terhadap Al-Quran, melalui risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, semakin kita kenal Allah Ta'ala akan semakin membuat hati kita tentram, tenang, nyaman, seolah-olah ya itulah yang didapatkan oleh Nabi SAW. Kenapa sholat itu bisa begitu nikmat, kenapa tidak menjadi sebuah beban, hartanya diinfakkan segitu banyak itu tidak menjadi beban, cobaan yang datang bertubi-tubi itu tidak menjadi sebuah beban. Itulah mungkin yang dirasakan oleh Nabi SAW. Kita kan poinnya di situ yang kurang, ilmunya belum cukup tentang Allah Ta'ala, tentang bagaimana memaknai kehidupan ini, memaknai Allah Ta'ala bagaimana seharusnya. Kadang itu aja yang belum ada pada kita, sehingga sering stres, bingung, dicoba sikit kita kalut, kemudian kita cemas dan lain sebagainya. Padahal Nabi kita SAW ketika mempraktekkan Al-Quran itu, beliau tak pernah merasa hal yang sampai seperti itu, karena Allah Ta'ala senantiasa menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan dengan kita terus belajar, mendalami tentang mengenal Allah Ta'ala ya secara khusus dalam hal ini, maka mudah-mudahan membuat kita semakin berilmu, dan ilmu kita itu merasa tenang, dan semakin dekat pula hubungan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz sekali lagi. Dan para pemirsa dan pendengar Radio Stream Medan Mengaji, mungkin kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita sambung di pertemuan berikutnya, masih di hari dan jam yang sama, pembahasan podcast serial Fikih Asmaul Husna. Demikian mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.